Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV. Oke guys, dalam video kali ini waktunya konten Atos Vlog ya. Yap, di depan saya sekarang sudah ada unit Atos. Jadi dalam video kali ini saya mau menjelaskan tentang 39 hal yang wajib kalian ketahui sebelum membeli unit Atos. Yap, 39 hal ini terbagi plus minus ya. Jadi bisa disebut kekurangan dan kelebihan. Ada sekitar 22 kekurangan atau minusnya dan 17 kelebihan atau plusnya ya. Minusnya lebih banyak ya. Iya, tapi tetap harus saya sampaikan biar kalian tahu ya. Jadi ini konten seperti Honda GT-R saya ya. Meskipun banyak minusnya tetap harus saya sampaikan. Supaya kalian kalau beli Hyundai Atos tidak kaget dan bisa bisa berpikir lah. Nanti kalau sudah dapat unit ini akan terjadi hal-hal seperti ini. Yap, sekarang kita bahas minusnya dulu mungkin ya, kekurangannya dulu. Kayaknya lebih seru kalau bahas kekurangan dulu. Nomor pertama yaitu posisi berkendara yang kurang nyaman. Berarti sektor interior ya. Iya, karena kekurangannya ini lebih banyak di sektor interior. Coba kita masuk ke interior yuk. Kita masuk ke interior. Yap, seperti ini ya guys. Untuk posisi berkendara mungkin bisa dilihat dari sini ya. Oke guys, kenapa saya bilang kurang nyaman? Karena memang kendaraannya kecil, sedangkan yang naik ini tinggi saya 175. Jadi otomatis ini mentok ya, dengkulnya ini nggak bisa bebas ruang kakinya, dan nekuknya parah juga, lumayan lah. Ini lumayan parah ya, lumayan nemen. Kenapa? Sebenarnya bisa diakali ya, kalau kursi belakang ini kosong kita bisa mundur. Nah seperti ini. Jadi model sedan kita bisa lebih santai sih memang. Nah bisa lebih selonjor seperti ini. Tapi kan belakang ini ada penumpang ya. Kalau saya bawa itu kan sama keluarga, belakang ada penumpang, otomatis ya harus dibagi-bagi untuk posisi berkendaranya. Jadi seperti ini standarnya. Ini setirnya juga dengan tangan sangat dekat, jadi gampang capek ya, gampang capek. Harusnya kan normalnya seperti ini ya, enak. Ini seperti ini, kaki juga gampang capek. Saya kalau dalam kota sekitar 3 jam 4 jam gitu rasanya seperti perjalanan luar kota, pegel semua. Setelah nyetir itu pegel semua, seperti kayak Surabaya Blitar, Surabaya Kediri gitu rasanya. Tapi mungkin ini faktor faktor adaptasi ya, adaptasi tubuh, nggak masalah. Tapi kalian perlu tahu itu. Jadi posisi berkendaranya kurang nyaman, setirnya deket, jarak kaki juga deket, kemudian tapi bagusnya headrest nggak ada masalah. Yap, seperti itu untuk poin pertama. Kemudian untuk poin kedua adalah tidak ada ABS dan airbag ya. Ini dia, nggak ada ABS dan airbag. Ini biasa ABS di sini, airbag di sini ya, nggak ada. ABS juga nggak ada, jadi ya kurang safety. Memang mobil tahun segitu, jadi nggak menuntut fitur-fitur seperti itu ya. Tapi kalian perlu tahu, jadi jangan ugal-ugalan ketika di jalan. Kemudian tidak ada cup holder di door trim. Nah ini dia kekurangan nomor 3 ya. Jadi nggak ada cup holder di sini, karena door pocket. Saya isi uang ya, uang biasanya sama HP di sini. Cup holder hanya ada di sini satu, sama belakang sini. Jadi kalau sopirnya haus ya nggak bisa nyimpan itu yang besar itu ya, air yang besar itu yang perlu kalian tahu. Jadi hanya ada door pocket, nggak ada cup holder. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada laci penutup. Yap, seperti ini laci penutup. Untuk yang 2000 yang belum facelift lah, pre facelift itu memang nggak ada laci. Tapi yang sudah facelift 2005an kalau nggak salah, dia sudah ada laci seperti ini penutupnya. Kalau si Visto sudah ada dari lahir, kalau si Atos ini nggak ada. Seperti itu guys. Itu kekurangan yang keempat. Kemudian nomor 5 adalah ruang persneling sempit. Ya memang ini ya, jadi kalau mau oper-oper gitu sering nyenggol sebelahnya sini loh. Jadi mau oper satu gini sering nyenggol ini kaki yang di sebelah sini. Kalian harus tahu juga ini sebenarnya nggak parah sih, tapi ya ini tetap harus saya sampaikan. Tapi ini masih jauh lebih baik dibandingkan Karimun Kota ya. Si Cargo itu nyempil ya, ini nyelempit.
Dan brake ini harus diselempitkan gini tangannya, diselempitkan baru bisa ditarik. Ini masih enak, jaraknya masih luas dibandingkan Karimun kotak. Tapi terhitung kecil, memang terhitung kecil dan sempit karena masih menyenggol penumpang depan. Oke, kekurangan ke-6. Maaf guys, suara speaker pelan sebelah. Ini entah standarnya seperti ini atau saya yang kedapatan speaker yang seperti ini, unit yang seperti ini ya. Jadi speaker yang sebelah kanan ini lebih kencang guys daripada yang sebelah kiri. Jadi harus dengan volume yang besar. Yap, itu poin ke berapa tadi? Ke-6 ya. Sekarang poin ke-7, kaki-kaki sering jedup. Untuk kaki-kaki yang poin nomor 7. Nomor 8, limbung di kecepatan tinggi. Benar. Jadi ketika mau menyalip, mau nikung tajam itu body rollnya cukup besar. Body rollnya cukup besar, limbung juga wajar menurut saya. Mobil kecil tahun segitu ya. Kalian bisa lihat di video saya waktu ngetes di tol itu. Nah, seperti itu. Ya memang pesaingnya juga sama, pesaingnya juga limbung juga. Poin berikutnya yang nomor 9 ya. Kaca dan dashboard getar saat ngebut. Iya betul, jangankan ngebut ya, jalan pelan aja kadang ada suara-suara getar kena keronjalan gitu ya, kena jalan bebatuan gitu di sini kanan sama di belakang, biasanya kaca belakang gitu loh, itu sering getar itu kaca belakangnya itu. Oke, jadi kalau kalian beli ya jangan berharap banyak untuk suara getar-getar itu. Menurut saya wajar untuk usianya ya, 19 tahun loh ini. Kemudian poin berikutnya adalah tidak adanya tachometer atau RPM. Iya betul sekali. Ini saya sangat menyayangkan memang. Karena apa, pesaingnya si Karimun kotak sudah ada tachometer meskipun posisinya di kanan. Di kanan, di kiri ding. Sudah bener. Di kiri. Eman sebenarnya, sayang. Karena RPM itu menurut saya penting ya. Kita bisa tahu langsamnya itu berapa, kita bisa tahu normalnya si mesin atau ISC ya namanya, sensornya itu dari RPM itu. Kemudian kita bisa oper gigi dari RPM itu, kita bisa atur keiritan, jadi mengatur 2000 RPM kita oper. Nah dari RPM situ, kalau nggak ada RPM seperti ini ya akhirnya kira-kira, hukum kira-kira yang berlaku. Kalau yang gereng mesinnya dioper ya segitu toh. Ini sayang poinnya. Bahkan di facelift pun juga nggak ada penambahan tachometer eman ya, hanya ganti backgroundnya warna putih, background speedometer. Oke, poin berikutnya setelah tachometer adalah sen kiri cancel. Yap, sen kiri cancel sudah saya buatkan videonya beserta solusinya dan alhamdulillah sudah saya terapkan dan berhasil ya, alhamdulillah dengan sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Jadi sen kiri cancel itu hampir di semua Atos ternyata mengalami ya sen kiri cancel. Jadi kalau kalian beli Atos, pastikan dulu sen kirinya. Jadi sen kiri kemudian setirnya belokkan, dia off apa enggak, netral apa enggak sennya. Kalian lebih lengkapnya bisa lihat di video saya yang sen kiri cancel Hyundai Atos. Oke. Kemudian poin ke-12 adalah buka bagasi lewat depan. Iya betul sekali. Buka bagasinya lewat depan ini ya. Nah ini loh, lewat sini guys, nggak ada tombol tuas ya, tuas di belakang, sayang. Karena apa? Karena Karimun kotak, lagi-lagi saya membandingkan dengan pesaingnya yaitu Karimun kotak. Karimun kotak kan ada tuasnya di sini ya, ada tuasnya di situ. Nah ini dia, bukanya dari sini, dan ini berkesinambungan dengan poin berikutnya. Kalau poin nomor 13 ini adalah bagasinya susah nutup. Ini sudah saya buatkan juga 7 masalah umum yang ada di Hyundai Atos, yaitu bagasinya salah satunya bagasi yang susah nutup. Ini kabel apa ini kok ngedumel? Janganlah. Ya, bagasinya susah menutup. Ternyata kemarin ini saya tarik ya, ini mundur. Jadi ini saya longgari, kemudian dilonggari, kemudian ditarik di tang, tarik ke atas atau keluar menyembul dan dirapeti lagi, dan alhamdulillah hasilnya tokcer. Nah, sudah mengunci dia.
Itu poin nomor 13. Kemudian poin nomor 14 adalah wipernya jelek, wiper O-ringnya ya, wiper O-ringnya jelek ya. Jadi wiper O-ringnya seperti ini, bisa dilihat di sini ya, saya tampilkan. Nah, bandingkan dengan yang seperti sekarang ini, atau di sini, saya taruh di sini deh wipernya. Nah, ini yang aftermarket, bagus guys, jadi kelihatan modern, banyak di online, 100 ribuan lah sekitar segituan. Yap, itu poin nomor 14. Kemudian poin nomor 15 adalah asap knalpot keluar. Kalau pagi itu banyak asap ya. Nah, bisa dilihat ya waktu di video saya sebelumnya, mungkin saya cuplikan sedikit ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian nggak paham dengan ini, kalian pasti akan mengira itu ngebul asap ya, asap putih. Padahal itu adalah uap air, kemudian kena hawa panas, akhirnya jadi uap. Air dari knalpot kena hawa panas, akhirnya jadi uap. Itu terjadi ketika pagi hari, apalagi kalau pas habis hujan tuh ngebulnya masalah banyak. Jangan suudon dulu. Memang semua atas seperti itu ternyata. Jadi memang bikin kaget ya. Saya dulu pertama pakai ini juga, loh kok ngebul pagi-pagi. Ternyata semua atosnya mengalami seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai karakter ya, karakter. Oke. Kemudian kita balik ke interior lagi yuk. Sekarang ke baris kedua. Baris kedua ini nggak bisa di reclining. Ini poin nomor berapa? Poin nomor 16. Tidak bisa di reclining ya. Jadi hanya fix seperti ini. Nggak bisa ada pengaturan satu step. Ini karena dari owner sebelumnya ya, pakai tali. Tak cobain. Nah ini loh, ini nggak ada tegak ataupun rebah. Nah ini sudah fix seperti ini. Nah ini sudah fix, jadi nggak bisa diatur. Kembali lagi saya acuannya pakai Karimun kotak. Karimun kotak itu kan bisa diatur juga, enak. Yap, itu nomor 16. Sekarang nomor 17 adalah tadi suspensinya keras ya. Memang karakternya keras ya, ketika lewat ground jalan gitu jeduk. Ya tapi itu wajar ya, wajar karena pemain sekelasnya juga seperti itu. Tapi ini tetap harus saya sampaikan. Kita lihat dulu suspensinya yuk. Suspensinya seperti ini guys. Nah ini ya, ini yang baru ya, baru diganti. Kemudian ini yang belakang nggak kelihatan guys. Ya seperti itu pokoknya, karakter dari suspensinya cenderung keras dan jeduk. Kemudian nomor 18, pengunci pintu sering bermasalah. Pengunci pintu sering bermasalah. Ini dia ya, yaitu motornya ya, central locknya. Central locknya ini sudah saya bahas juga di 7 masalah umum di Hyundai Atos. Salah satunya ya ini, central locknya ini sering bermasalah. Ini sering nggak mau nutup, yang kalau saya yang sebelah kanan belakang. Saya sudah ganti motornya kemarin, yang KW ya, yang KW orinya nggak tahu harga berapa. KW kemarin harganya 50 ribuan. Yap. Kemudian poin berikutnya adalah handle pintu sering longgar. Iya betul, sudah saya jelaskan juga di video saya yang sebelumnya 7 masalah umum. Ini ya longgar. Jadi kalau kalian beli ya kalian cek dulu deh. Kalian cek dulu apakah longgar atau enggak. Murah kok, yang KW 35, yang ori 90-an. Kemudian poin berikutnya adalah handle pintu sering longgar. Oke, itu nomor 19. Nomor 20, jok belakang tidak bisa rata lantai. Iya betul sekali, jok belakang ini nggak bisa rata lantai. Jadi beda dengan Karimun kotak. Lagi-lagi saya membandingkan dengan Karimun kotak karena memang harganya sama. Harganya ya nggak sama sih, selisih 5 juta, cuman kan mirip-mirip. Bisa dilihat ini ya. Nah ini nggak bisa rata lantai antara ini dengan bagasi, jadi ya kurang eco lah. Oke, seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah nomor 21, AC desist. Ya itu sudah saya buatkan videonya.
AC desis ya di sana di bawah laci sebelah kiri itu. Nah, ada suara. Nah, kemudian poin berikutnya, AC desis itu kalian jangan kaget lah pokoknya kalau beli Atos nyalakan AC kok desis ada suara kayak bocor. Enggak, itu memang karakternya seperti itu kayaknya loh ya, karena banyak sekali yang mengalami demikian. Saya share di grup itu banyak sekali. Kemudian suara mesin kasar saat AC on ini nomor 22 atau nomor terakhir ya, nomor 22 suara kasar saat AC on itu mungkin ya ngorok ya, kondensornya atau kompresornya, saya juga nggak paham, memang jadi berisik gitu, berisik. Contohnya saya cuplikan di sini. Seperti itu untuk AC yang ngorok atau suara mesin yang kasar saat AC nyala. Oke, itu tadi 22 kekurangan atau minusnya ya. Sekarang kita bahas kelebihannya atau plusnya. Ini ada sekitar 17 poin. Poin pertama adalah bodinya keren. Ya, tidak bisa dipungkiri ini jauh lebih keren ya, jauh lebih modern dibandingkan Karimun kotak. Lagi-lagi Karimun kotak karena harganya sama. Atau mungkin Chevrolet Spark. Ya, ini jauh lebih bagus desainnya, dari depan juga oke, seperti ini. Tuh. Dipakai di tahun 2020 itu masih oke. Dari samping bisa dilihat masih proporsional, bisa dilihat bagian rodanya ya, bagian rodanya itu masih proporsional, jadi dia nggak cingkrang, nggak terlalu kecil, meskipun ini 13 inci loh ya, 13 inci tapi dia nggak terlalu cingkrang. Cingkrang itu apa ya, cingkrang itu ya cingkrang, jadi antara besar pen dengan bodi itu terlalu jauh, ada spelling terlalu jauh. Nah, ini masih keren menurut saya ya, masih dalam batas normal untuk tahun 2020. Oke. Kemudian beranjak dari kacanya ini bisa dilihat proporsional juga, dia nggak terlalu turun ke bawah seperti Karimun kotak itu terlalu turun ke bawah sini. Nah, jadi dia seperti akuarium, kalau di dalam itu seperti akuarium, apalagi kalau kacanya bening, wah kayak akuarium serius, nggak worth it lah. Kalau ini masih sangat layak untuk tahun 2020, senormalnya mobil lah menurut saya. Kemudian kita tengok bagian belakang, ini yang paling saya suka. Bagian belakangnya seksi guys, si Atos ini. Salah satu alasan saya memilih Atos dibandingkan Visto adalah stop lamp. Bagian belakangnya nggak ada tandingannya. Saya itu suka yang stop lampnya di atas seperti ini. Selain lebih keren, dia juga lebih safety. Cargo atau Karimun kota itu stop lampnya di bawah, sangat tidak worth it, sangat bahaya. Dan Visto itu stop lampnya di sini. Sebenarnya ya oke, cuman desainnya saya kurang srek. Saya lebih suka yang ini kelihatan seksi ya, seksi, kelihatan keren, ganteng, cantik, pokoknya jos. Jadi lihat di atas itu dari belakang. Kemudian apalagi imut ya, kecil loh ini. Saya tinggi 175, ini nggak sampai leher saya. Jadi ini tingginya mungkin sekitar berapa ya, 160-an lah tinggi mobil ini. Kecil loh ini. Kalau di parkiran tuh imut paling kecil, bisa dilihat ya. Nah, karena kekecilan tubuhnya ini, itu nanti juga menjadi poin plus di handlingnya. Nanti kita bahas. Sekarang poin nomor 2, selain bodi keren, nomor 2 adalah spion sudah ada cover. Iya betul. Ini dia cover hitamnya loh, suara dengan bodi keren pada tahun seperti itu ya. Bukan cover yang templean seperti cover jamur itu ya, kayak LCGC sekarang, kayak Sigra, Kalia, Agia yang awal-awal itu kan covernya jelek ya. Dia nggak ada cover ini. Ini kualitas loh ini. Mobil zaman dulu itu. Bahkan Karimun kotak pun nggak sebagus ini covernya. Ini anti GLS, cirinya dia posisinya tidur spionnya. Kalau GLX dia berdiri. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3 adalah irit. Yap. Kalau mesin normal itu sorry guys, batuk. Ya, kalau mesin normal itu 1:15 untuk dalam kota ya, 1:14, 1:15. Kalau macet parah di Jakarta Surabaya mungkin 1:12 ya, itu dalam kota.
irit karena sudah injeksi juga 4 silinder 1000 cc. Wah keren, dibandingkan Karimun kotak yang masih karburator itu ini jauh lebih irit. Untuk luar kota bisa tembus 19-20an lah kalau mesinnya normal ya, mesin normal, semuanya normal. Oke, itu poin nomor 3 irit. Kemudian poin nomor 4 adalah kencang untuk ukuran 1000 cc. Ya betul, untuk tahun 2001 ya, usia 19 tahun dia tuh kencang ya, bisa lari sekitar 120. Kalau nggak percaya bisa kalian cek di video saya ya yang menguji di tol. Ini linknya di sini atau kalian cari, itu dia bisa lari 120, bahkan bisa lebih sebenarnya. Cuman saya nggak berani karena mobilnya nggak safety ya. Nah, jadi untuk ukuran tahunnya, untuk ukuran cc-nya, untuk ukuran bodinya dia terhitung kencang menurut saya ya. Kemudian poin nomor 5 adalah bagasi cukup luas. Bagasinya cukup luas, kita buka yuk. Bagasi bagasinya cukup luas ya. Ini dia, karena ada separator jadi kelihatan kecil memang. Kalau ini dibuka semua, atasnya ini luas, mirip Ayla, mirip si Karimun kotak juga. Cuman minusnya tadi nggak bisa rata lantai. Cuman ini ya oke loh, ini bisa muat koper, bisa muat galon 2 atau bahkan 3 kalau dipaksakan. Menurut saya ini terhitung luas untuk mobil yang imut-imut seperti ini. Oke, sekarang poin berikutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 adalah ada defogger depan dan belakang. Ya, betul sekali. Ini ya defoggernya ya. Defogger kelihatan ya? Nah, kelihatan. Untuk tahun segitu ya ada defogger seperti ini. Keren loh ini. Karimun kota ada kok. Jadi untuk tahun segitu mobil-mobil seperti ini sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, ini ya. Defoggernya seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian defogger depan juga ada ya, jadi arah semburan AC nya bisa ke arah depan, bisa diperhatikan lewat sini dia. Nah ini lewat sini, jadi kalau ngembun kita bisa hidupkan AC. Ini ada indikatornya ini loh, arah semburannya bisa ke defogger. Ini juga jadi kelebihan nanti. Bentar, saya cek dulu tadi nomor berapa. Nomor 6 ya, ada defogger. Nomor 7 ban serep mudah diambil. Oke, kita ke belakang. Ban serep mudah diambil, posisinya ada ya seperti city car lain, Agia Ayla itu ada di sini ban serep. Nah ini dia ban serep, kunci-kunci juga rapi di sini semuanya. Iya. Kemudian untuk poin berikutnya adalah jok belakang lega. Oke, kita ke jok belakang. Untuk mobil yang kelihatannya imut ini memang lega ya. Saya tingginya 175 bisa dilihat. Ini posisi berkendara saya tadi ya. Lihat, lega sekali, bisa selonjoran seperti ini. Memang ada tanlingnya ya, jadi nggak rata lantai, tapi masih oke lah menurut saya. Jok belakang lega, jadi kalian yang mau beli ini juga enak, bawa orang tua juga masih pede lah, karena nggak terlalu menyiksa. Kemudian poin berikutnya adalah fitur lengkap. Nah ini dia fitur lengkap ini, bisa dilihat. Pertama adalah door warning, dia sudah ada tahun 2001 ya, sudah ada individual door warning. Itu sangat bagus, kita bisa tahu pintu mana yang belum rapat ya, belum rapat. Nah ini fitur yang sangat penting karena Surabaya banyak maling ya, banyak maling, kejahatan. Kita bisa luput kalau nggak ada fitur ini. Nah ini kan ada yang buka berarti, coba saya tutup ya. Nah dia mati, keren kan? Kemudian arah semburan AC lengkap. Nah ini dia, arah semburan AC nya lengkap, semuanya juga ada. Kemudian sudah ada defogger, ini defogger belakang. Oke, kemudian apa lagi ya, sudah ada power window yang bagian depan, tok nggak apa-apa, masih jauh lebih baik menurut saya. Kemudian spion ini sudah dynamic view ya,
bisa dilihat ini. Nah ini dia. Sekarang nggak ada guys yang dynamic view, LCGC semua nggak ada. Jangankan LCGC, MPV aja nggak ada. Kelas Avanza Xenia. Nah, bisa dilihat ini aftermarket untuk spion tengahnya. Aslinya ya besar kecil kok seperti ini. Nah itu loh. Aslinya kecil, cuman seginian mungkin. Nah, cuman keren kan ada dynamic view. Yap. Oke, kemudian apa lagi ya? Itu ya untuk fitur menurut saya untuk tahunnya lengkap. Poin berikutnya, fitur nomor 9 ya. Nomor 10 adalah setirnya enteng. Betul. Setirnya ini enteng ya. Dia padahal belum EBS, belum elektrik, tapi masih menggunakan power steering minyak biasa. Tapi saya coba punya Cargo dulu waktu ngecek mobil, kemudian punyanya pakai Corolla ya, waktu saya mau ambil Corolla itu cukup berat ya, jadi saya itu nggak bisa nyetir tangan satu, muter tangan satu gini nggak bisa, muternya harus gini. Nah harus gini, diputar gini. Nah, nggak bisa seperti ini. Tapi kalau ini bisa, entah kenapa saya suka handlingnya enak, setirnya enteng. Betul itu, setirnya enteng. Kemudian nomor 11 adalah fun to drive. Ya, karena setirnya enteng, dia enak dikendarai. Kemudian juga presisi ya. Ketika presisi, spellingnya nggak jauh, spelling kanan kirinya ini. Dan rodanya ikut. Kalau kita geser dikit aja, rodanya ikut geser dikit. Kita geser kanan, ikut geser. Nah, jadi spellingnya nggak jauh. Beda dengan mobil sekarang yang rata-rata spellingnya jauh. Digeser setirnya gini, tetap lurus banyak. Geser kiri dikit tetap lurus. Tapi kalau yang mobil-mobil seperti ini, mobil lama ya, nggak tahu sih kalau Cargo ya. Kalau yang Atos ini yang saya rasakan fun to drive, enak. Jadi kalian bisa berbangga pakai ini. Kemudian nomor berapa? 12 ada cup holder 3 di tengah ya. Meskipun di door trim nggak ada, tapi kita masih diberikan cup holder 3, 1, 2 dan 3 di belakang sini. Oke, itu kalian harus tahu juga. Cuman yang belakang nggak ada ya, kosong kan. Tapi ya memang semuanya seperti itu. Cargo pun juga kosongan. Tapi sudah ada ini seatback pocket, untung lah. Oke, itu nomor 12. Sekarang nomor 13, spion bisa diatur. Betul sekali. Spionnya ini ada pengaturan manual elektrik ya, elektrik manual. Jadi manual dari dalam. Seperti ini bisa diatur. Nah, ini juga. Ini jauh lebih baik dibandingkan si LCGC bahkan ya. LCGC nggak ada sama sekali. Jadi ya manual dari luar harus turun. Nah, ini kan enggak, kita bisa setting dari dalam. Jadi kacanya yang bergerak, bukan covernya tapi kaca dalamnya yang bergerak. Ini bagus. Memang kalah canggih dibandingkan Spark ya. Spark yang 1000 cc itu sudah elektrik ya. Tapi menurut saya ini sudah jauh lebih bagus lah dibanding pesaingnya, dibanding mobil LCGC sekarang. Yap, itu kelebihan dan saya suka. Oke, nomor 14 adalah peredaman kabin bagus untuk tahunnya. Ya, bisa kalian cek di video tol saya ya. Jadi peredaman kabinnya ini terhitung bagus menurut saya untuk tahunnya 2001, usia mobil sudah 19 tahun. Ini bagus menurut saya. Yap. Kemudian apalagi nomor 15, partnya melimpah. Betul, karena saya tinggal di Surabaya. Kalau kalian yang tinggal di Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu nggak usah masalah tentang part ya. Spare partnya melimpah. Ada tokonya juga, sekitar 4 toko. Yang paling terkenal adalah Korea Motor di Jalan Gedung Doro nomor 20. Sana juga lengkap, murah. Kalau kalian luar daerah ya bisa online. Marketplace ada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, semuanya ready. Bisa kirim-kirim juga, Rekber. Jadi aman, insya Allah spare part aman, masih aman. Jadi nggak perlu substitusi menurut saya. Substitusi merek lain nggak perlu. Yap, itu. Kemudian nomor 16 adalah komunitasnya banyak. Oke, komunitasnya cukup banyak Atos ini ya, Surabaya Sidoarjo. Dan itu juga enak ketika kita sharing di grup, ada yang banyak yang komentar, banyak yang beri solusi, itu bagus. Cuman mungkin ya diguyupkan lagi ya, lebih guyup lagi untuk sharing-sharing tentang permasalahan ini. Nggak bisa kopdar mungkin, tapi ya
mungkin di sosmed dulu bisa dibantu teman-teman yang masih bingung terkait Hyundai Atos. Dan saya rasa komunitasnya kooperatif ya, terutama di sosmed, di Facebook gitu ya. Ada ACI, ada FAC, apa namanya, FACT itu ya, Visto, Atos, Klub ya itu ya. Kemudian ACI, Atos, Klub Indonesia, ada Hyundai Atos Indonesia, ada Hyundai spare part. Ya seperti itulah. Kalian cari sendiri di Facebook. Enak kok. Banyak yang kasih solusi. Ya, terakhir adalah harganya murah ya. Harganya murah. Harganya ini sekitar 40 jutaan ya. Kalau 40 jutaan beli motor ya bisa, kita dapat Matic Honda, Matic Yamaha. Tapi kita dapat mobil dengan fitur-fitur seperti ini, nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada AC-nya, ada power window depan, keren loh. Kemudian juga ininya juga keren juga, bodinya nggak malu-maluin. Nah seperti ini kita dapat mobil dengan harga sekitar 40 jutaan. Jadi itu salah satu poin kelebihan terakhir menurut saya. Ini ya untuk tampilan samping, dan ini untuk tampilan depannya. Ini variasi aja. Oke guys, sekian video singkat dari saya ya, terkait 39 hal tentang Hyundai Atos yang perlu kalian ketahui sebelum membelinya. Jadi kalian wajib tahu sebelum membeli supaya kalian nggak kaget ya besok, nggak kaget, dan yang kalian dapatkan benar-benar sesuai ekspektasi. Oke, sekian video singkat dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Atos vlog berikutnya. Bye.